Dari kecil suka main bahan peledak. Dia akan meledakkan apapun, bahkan toilet di rumah. Boom, tiba-tiba meledak. Semua barang di rumah meledak. Jika tidak ada orang, ia akan ke gunung untuk belajar meledak. Orang kaya ini membuang air. Kebetulan ia ada di dekat ledakan. Lalu tiba-tiba dia meledak. Anak kecil ini sangat gembira. Robert anak yatim piatu. Bagi orang, ia sakit jiwa. Menurutnya, ledakan adalah seni. Waktu berlalu, Robert tumbuh dewasa. Rumah sakit jiwa banyak orang yang berbakat, terutama direktur. Penglihatannya mengenaskan. Ada 2 foto, seperti Robert berdarah dingin. Ia percaya, buka direktur, membuatnya seperti ini. Kenapa aku orang hitam? Direktur tidak peduli. Ia yakin tidak pernah salah. Dengan mencegat Robert memperagi darah hitam, direktur lakukan operasi. Ia keluar dari rumah sakit jiwa. Robert hanya bisa bermain dengan ledakan. Ia bekerja di pabrik, bertemu rekannya, orang Spanyol. Perlahan mengarunginya, bilang Spanyol selalu diperintah. Sekarang enak mengajak semua ikut ke Spanyol, menjatuhkan pemerintahan Spanyol, menolong rakyat. Mungkin ia tertegak, jadi ingin berjuang. Beberapa rekan termasuk Robert kembali ke Spanyol. Mereka berperang sambil mencari pemberontakan. Hari itu mereka melihat pasukan. Mengira tentara pemberontak berdiri untuk menang. Tak diduga seketika kepalanya tertembak. Demi mengetahui keinginan Robert dan yang lain melanjutkan perang, ia melakukan ledakan di mana-mana. Jembatan diledakkan, dihancurkan. Robert merasa sangat puas. Setelah bom habis, mereka berpisah, meninggalkan Spanyol. Robert ke Amerika sebagai pekerja. Para pekerja berani, tidak pakai pengaman. Situasi saat ini, Perang Dunia II tahap akhir. Rekannya bertanya apa ia sudah main bom. Militer Amerika ada proyek mentahan, sedangkan cari orang membuat bom terbesar di dunia. Kenapa tidak coba? Robert senang. Bom terbesar di dunia. Ia ingin daftar, tapi ia tidak lulus SD, hanya bekerja sebagai pelayan, tuang teh untuk para ahli mengembangkan bom mengalami uji coba. Hari ini pakar nuklir Amerika sedang berdiskusi. Robert bertanya, apa bom masih tidak meledak? Para nuklir menjawab, kamu ngerti apa? Banyak program rumit, sulit untuk menyelesaikannya. Robert berkata, kenapa tidak pakai dinamik untuk dihubungkan? Ahli terkejut. Cara ini masuk akal. Dengan cara ini, orang Amerika berhasil menguji bom atom pertama di dunia. Robert juga diundang. Selanjutnya, Jepang menerima hadiah 2 bom meledak. Menghadiri 6 tahun perang di dunia, Robert berdiskusi. Presiden AS mengundangnya, memberi korek api favoritnya. Robert kembali ke negaranya, ingin hidup damai. Tapi bakat Robert menarik perhatian Swiss. Agen Swiss sengaja mengajaknya minum. Dia membuat mabuk, lalu membawanya ke kapal. Robert berbangun lalu bertemu dengan pemimpin Soviet, Stanley. Stanley menginginkan bom atom. Awalnya ia menangkap Ensign dan kembali ke Uni Soviet. Setelah ditangkap, ternyata itu kakak Entene. Salah tangkap. Perbedaannya dengan Entene, ia keterlibatan. Setengah mendengar Robert mempelajari bom atom, memintanya bantu Uni Soviet. Robert tersenyum. Hal ini selama tidak menyentuhnya, ia akan setuju. Stanley mengadakan pesta. Robert mabuk, bilang ke Stanley, aku dulu memujamu, tak sangka kamu begitu jelek. Stanley sangat marah. Robert dikirim ke Serbia sebagai pekerja. Ia melihat kakak Entley di sini. Malam itu ia memberitahu rencana kabur. Ini adalah penjaga penjara. Pertama kamu ke sana, tapi langkah pertama butuh waktu 3 tahun. Orang ini tidak mengerti. Di dalam perbincangan Robert dan Einstein, ini sangat mengejutkan. Robert pasrah. Malam itu kakak Einstein membangunkannya. Kamu lagi apa? Cari barang. Barang apa? Cincin granat. Ternyata ia ambil granat. Tak sengaja buka cincin granat. Robert takut, menyuruhnya jangan lepas. Pergi keluar untuk lempar granat. Tentara menangkap senjata. Robert bilang granat tidak ada cincin. Tentara ke samping membiarkan mereka melempar. Granat mendarat di mobil kontak amunisi, meledak. Sekitar mobil itu hancur meledak. Amunisi terbakar. Pangkalan angkatan laut terbakar. Armada Soviet tenggelam.
Robert dan kakak Einstein kabur kembali ke kampung halamannya. Waktu berlalu, Robert berusia hampir 100 tahun. Karena operasi, tidak punya istri anak, hanya ada seekor kucing. Menunggu dia mati, hari itu kucingnya dibunuh. Ia bersumpah akan balas dendam. Ia mengikat ledakan jadi satu, rumah datang. Tiba-tiba ada sebuah ledakan, itu ulah Robert. Balas dendam selesai. Bom ini membangkitkan gairah Robert. Ia tidak mau tunggu mati, datang ke stasiun, pakai semua koin, beli tiket. Belum naik bus, seorang pemuda kasir koper, suruh jagain. Ia ingin ke toilet. Robert bingung. Apa ini koper gratis? Ia bawa koper itu ke stasiun kereta, lalu bertemu seorang pria tua. Sudah makan? Belum. Makan dulu di sini. Pria tua menjamu Robert. Robert ingin ke toilet. Berjalan keluar, ada pemuda masuk memukul pria tua, meminta koper. Robert dengan ada suara, ia ingin membantu, mengambil barang, ambil kayu. Lalu, dia memukul kepalanya. Keduanya menyeret pemuda ke dalam freezer. Pria tua penasaran isi koper, membuatnya gugup. Saat dibuka, 50 juta uang tunai. Senang, tapi panik. Sampai sore hari, mereka mengecek di freezer. Saat dibuka, pemuda sudah membeku. Keduanya bagi 50 juta sama rata. Bawa koper berjalan keluar. Mereka bertemu dengan pemuda di tengah jalan. 50 juta dibagi 3. Datang ke suatu tempat. Pemilik rumah memelihara gajah. Robert tak menyangka bisa menunggangi gajah. Uang ini ternyata punyanya seorang bos mafia. Ia menyewa sebuah hotel di Bali. Menyuruh bawaan ambil koper. Mengancam dengan pistol. Pemilik rumah mengeluarkan senjata. Si botak takut, menarik koper. Tak sengaja injak kotoran gajah, lalu terjatuh, diinjak sampai mati. Wanita juga dapat bagian. Uang sebanyak ini mereka pergi ke Bali untuk menikmati hidup. Gajah juga dibawa. Pemandangan Bali indah. Mereka mengemudi, tiba-tiba mobil bos mafia di sebelahnya. Ia terkejut, memanggil sopir. Apa itu koper aku? Sopir menoleh. Sepertinya iya. Lalu mereka ditabrak. Bos mafia mati. Uang itu sepenuhnya milik mereka. Robert tinggal di Bali sampai mati. Melihat kehidupan Robert bisa dibilang legenda. Tinggal di rumah sakit jiwa, steril, ikut pembongkaran Spanyol, keluar dari penjara, minum dengan presiden Amerika, bilang Stanley jelek, umur 100 tahun, dapat uang 50 juta. Film aslinya sangat lucu, sebuah film komedi. Wajib ditonton ya kawan-kawan, hanya di Snack.